Bismillah, ketemu lagi. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan selamat buat Xiaomi yang jadi juara satu brand smartphone di Indonesia periode kuartal kedua 2021 versi IDC. Kalau urusan smartphone sampai detik ini memang susah untuk mengalahkan Xiaomi, terutama di segmen entry level dan juga mid range. Spek mewah, harganya murah. Tapi ironisnya hal tersebut berbalik 180 derajat ketika Xiaomi merilis monitor gaming resmi pertama mereka, dan berlanjut sekarang ketika mereka merilis laptop ini ya, Redmi adalah laptop pertama resmi di Indonesia. Setidaknya kedua produk ini mendapat respon julid dari netizen karena harganya dinilai overpriced. Maksudnya harga yang dipatok itu kemahalan dibanding spek yang dikasih. Mau tidak mau ini jadi konsistensi Xiaomi ya, karena selama ini kan dikenal murah meriah. Sekarang kita fokus ke laptopnya, yaitu Redmi Book 15. Tapi kami tidak akan membahas spesifikasi dan performanya secara mendalam, karena kalau itu yang kalian cari, videonya sudah lama tayang di Jagat Review ataupun di Gadget In. Jadi di video ini kita akan membahas dengan lebih santai saja. Tentu saja kami mengapresiasi Xiaomi yang akhirnya meresmikan laptop mereka di Indonesia. Hal pertama yang perlu diingat, Xiaomi punya Mi Notebook dan juga Redmi Book. Sama seperti smartphone-nya, Redmi Book seharusnya tidak akan mengalahkan Mi Notebook. Dengan kata lain, Redmi Book ada di segmen menengah, bukan high-end. Redmi Book 15 sendiri punya tag harga di 6.999 untuk harga normalnya. Sepertinya ini memang bukan harga yang kita harapkan sebagai Mi Fans. Mungkin bandrolnya lebih cocok di angka 5 jutaan ya, bukan begitu? Yang akan kita dapatkan adalah CPU Intel Core i3 Gen 11 Tiger Lake, yaitu 1115G4 dengan 2 core, 4 thread dan speed up to 4,1 GHz. Lalu RAM 8GB DDR4 3200 dan SSD-nya 256GB. Untuk mencari gambaran apakah harganya ini overpriced dengan spek yang diberikan, maka kita harus melihat laptop resmi yang lainnya di rentang harga yang sama. Kami tidak mau menyebut merek, tapi kita bisa sama-sama ngecek misalnya di Enter Komputer saat video ini dibuat. Untuk laptop 7 jutaan merek lain mayoritas menawarkan Core i3 Gen 10 bukan Gen 11. Mungkin tidak terlalu jauh bedanya, tapi yang jelas Core i3 Gen 11 punya clock speed lebih tinggi, auto cache lebih besar, dukungan RAM 3200 MHz, dan tentu saja integrated GPU Intel Graphics yang lebih kuat. Next, kebanyakan laptop 7 jutaan lain memberikan kapasitas RAM 4GB, sementara Redmi Book 15 berani memberikan RAM 8GB. Tentu ini menjadi faktor pertimbangan yang penting, karena RAM 4GB untuk Windows saat ini terasa ngepres pas-pasan. RAM 8GB akan terasa jauh lebih rasional dan manusiawi. Selebihnya, spek yang diberikan antara Redmi Book 15 dan laptop 7 jutaan kebanyakan lainnya mirip-mirip. Termasuk penggunaan storage berjenis SSD yang sudah menjadi hal lumrah untuk laptop 6 juta ke atas. Nah, kami curiga atas dasar spek yang mirip-mirip kompetitor inilah yang akhirnya membuat sebagian kalangan ini menganggap Redmi Book 15 kurang worth it atau bahkan overpriced. Karena yang namanya Xiaomi biasanya harganya jauh lebih murah. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir untuk range harga 7 jutaan, spek Redmi Book 15 ini sudah lebih oke dibanding mayoritas laptop lain, terutama untuk CPU dan RAM. Jadi kalau dibilang overpriced, kayaknya nggak juga deh. Mungkin kitanya aja kali ya yang terlalu berharap lebih. Dari spesifikasinya, laptop ini lebih cocok untuk kuliah atau kerja kantoran, termasuk multimedia ringan. Main game seperti Minecraft, CS, Valorant, FIFA, atau PES masih aman dengan grafis medium atau low. Secara build quality, Redmi Book 15 punya standar kualitas yang baik sesuai dengan harganya. Laptop ini punya berat yang fair di 1,8 kg, looks-nya simpel, minimalis, tidak terlihat murahan. Juga solid, bisa dibuka pakai satu tangan, keyboardnya enak diajak ngetik cepat, touchpadnya juga sangat lega. Layarnya sendiri punya dimensi 15,6 inch, Full HD 60Hz, ukuran bezelnya standar laptop 5-7 jutaan masih oke lah. Tapi tanda tanya besar muncul begitu melihat layar yang menyala. Kenapa Xiaomi pakai penalty N yang harus dibayar dengan viewing angle sempit?
dan efek pelangi ketika dilihat dari sudut miring. Makanya kalau mau pakai laptop ini buat editing video, ini kurang rekomen. Lebih pas buat kerja kantoran biasa atau buat anak kuliahan dengan fokus di multimedia dan game-game yang tidak terlalu berat. Baterainya bisa survive sampai 7 jam kalau digeber maraton Netflix. Ngecasnya ya kurang lebih 2 jam pakai charger bawaannya yang compact banget. Dari segi kelengkapan port, apa yang ditawarkan Redmi Book 15 juga hampir lengkap. Ada port HDMI, RJ45, jack audio, SD card reader, dan 3 port USB-A. Yang kurang hanya ketiadaan port USB-C. Memang agak membingungkan sih ya. Kenapa di zaman yang sudah serba USB-C malah tidak menyediakan portnya? Oke, jadi untuk sebuah laptop yang dibanderol 7 juta untuk harga normal atau 6 juta untuk harga flash sale, Redmi Book 15 menawarkan spek yang menarik terutama untuk CPU dan juga RAM-nya. Sejujurnya tidak bisa dibilang overpriced juga. Memang ada satu deal breaker yaitu viewing angle layarnya yang sempit. Tapi selama yang menggunakannya bukan desainer atau editor pro, rasanya ini akan masih fine-fine saja.